Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saya nama Alfi Aulia Sekolah. Dengan ini bermaksud tujuan untuk memenuhi tugas UAS dari pelajaran metode khusus pembelajaran yang dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat SPDI MAG, dan kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang apa itu etika dalam berorganisasi. Nah, sebelum ke video selanjutnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rahmat Hidayat SPDI MAG yang telah memberikan tugas yang semestinya ini agak tidak berbanding lurus dengan pelajarannya, yaitu metode khusus pembelajaran. Oke, langsung aja ke poin-poin berikutnya. Oke, langsung saja kepada poin pertama, yaitu kebaikan. Nah, jadi ini kan menurut saya bahwa dalam berorganisasi itu kita selaku makhluk sosial itu harus mempunyai karakteristik ataupun sifat, yaitu kebaikan. Nah, tentunya sang ketua ataupun nahkoda ya, yang memimpin jalannya roda organisasi itu sangat penting sekali untuk mempunyai karakteristik atau sifat kebaikan. Ketua itu ya harus bisa berbaik kepada kader-kadernya ataupun berbaik di internal ataupun di luar, kan gitu. Itu kan menjadi tolak ukur pandangan masyarakat ataupun orang lain kepada organisasi kita. Tentunya menjadi pandangan, bisa jadi menjadi pandangan individu antara dari luar ke ketua ataupun sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi intinya etika dalam berorganisasi itu yang poin pertama itu kebaikan, dan saya garis bawahi kebaikan itu bukan hanya memberi ataupun mengasihi seseorang ataupun memberi dengan secara nominal, ya, bukan dengan seperti itu ya. Jadi berbuat kebaikan itu ya kita selaku makhluk sosial, bila mana ada teman kita yang kesusahan ataupun teman kita yang membutuhkan yang bersifat pekerjaan, kan gitu. Biasanya kan di dalam berorganisasi itu kan saling estafet gitu, saling bahu membahu. Nah, seperti itu. Mungkin itu poin yang pertama. Dan next untuk poin yang kedua. Oke, next poin yang kedua yaitu persamaan. Nah, ini saya berbicara sesuai empiris ya Pak, sesuai saya yang pernah rasakan, bukan dari materi Google ataupun dari mana. Nah, persamaan. Jadi di dalam organisasi itu yang kedua kan poin kedua, ketua harus bisa memposisikan bahwa secara struktural memang ketua, bendahara, sekretaris dan sebagainya. Tapi di sisi lain itu tidak harus menjadikan kesombongan. Nah, di sana, di dalam kapal tersebut itu semuanya sama. Nah, seperti itu. Jadi intinya tidak harus saling mengkotak-kotakan lah. Tidak ada sekte-sekte gitu. Nah, kalau misal pun ada sekte-sekte ataupun terkotak-kotakan, nanti di situ bakalan ada perpecahan sebuah organisasi. Bisa jadi dualisme, kan seperti itu. Nah, mungkin setelah misalkan persamaan itu tidak tergenggam oleh sebuah kepala organisasi, nah, mungkin di situ ada egosentris yang
menyelimuti pemikiran orang-orang di dalam organisasi, sehingga berorientasinya mungkin bukan untuk lagi menjalankan roda organisasi, tapi mencari hidup dalam organisasi tersebut. Nah, itu poin yang kedua. Oke, next, poin yang ketiga. Oke, next, ya, ini poin yang ketiga, yaitu keadilan. Nah, ini yang sangat penting sekali. Sifat keadilan itu harus dimiliki oleh ketua atau nahkoda di dalam organisasi. Nah, kalau misal pun ketua ataupun nahkoda tidak mempunyai sifat atau karakteristik sifat adil, ya mungkin saya perkirakan bahwa setelah pelantikan 3 hari pun bubar, seperti itu. Nah, jadi ketua itu harus mempunyai sifat keadilan, yang mana bisa mensejahterakan kader-kadernya ataupun rakyatnya yang di dalam organisasi, sehingga mereka menjadi nyaman akan adanya ketua yang mempunyai sifat keadilan gitu. Ya kalau misal pun ketua makan daging, ya harus masyarakatnya juga kan harus makan daging. Tidak bisa ketua makan daging dan masyarakat dan rakyatnya ataupun kader-kadernya makan tempe, kan tidak bisa seperti itu. Nah, jadi sifat keadilan itu memang sudah Tuhan anugerahkan kepada hambanya, kepada makhluknya. Namun makhluknya tersebut terkadang ya seperti itulah. Ya bisa jadi dengan indikator ya tidak kepuasan, karena kan manusia terlalu serakah dan tidak ada dan jarang itu ya untuk bersyukur kepada Tuhannya, seperti itu. Oke, next, poin yang keempat. Oke, next, yang keempat adalah poin kebenaran. Nah, tentunya yang saya tahu dan yang saya rasakan bahwa organisasi itu menjunjung tinggi kebenaran gitu. Karena apa? Karena kan saya masih ruang lingkupnya kan sebagai mahasiswa ya, bukan di kalangan masyarakat. Tentunya kan beda antara organisasi mahasiswa dengan masyarakat. Nah, organisasi mahasiswa kan itu menjadi sebuah lidah penyambung antara masyarakat dengan pemerintah, seperti itu. Nah, jadi mahasiswa itu kan ditugaskan sebagai kontrol sosial. Di sana ada poin yang dibawa, yang digenggam dan yang dipundaki, yaitu kebenaran. Jadi kebenaran itu memang harus ditegakkan. Namun dari zaman ke zaman, kebenaran itu yang saya pahami ataupun analisa itu seakan-akan dimanfaatkan oleh sebagian oknum. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak Kaprodi ataupun siapa saja yang mendengar, kalian juga tahu lah, paham dengan aktivis pada zaman sekarang, bukan halnya pada zaman Munir, zaman Tan Malaka, zaman siapa lagi ya, Marsina, dan pahlawan-pahlawan yang sudah gugur. Dan mereka real dan mereka nyata. Mereka benar-benar menegakkan keadilan sampai nyawa taruhannya, kan seperti itu. Mungkin beda sekali dengan zaman sekarang. Nah, jadi kebenaran itu kan memang harus ditegakkan gitu. Karena sekarang zamannya bukan lagi zaman kebodohan, zaman jahiliyah gitu ya. Sekarang memang zaman modernisasi 4.0. Jadi seakan-akan amar ma'ruf nahi munkar itu ya bisa terbalik gitu. Yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Oke, mungkin itu yang poin keempat. Oke, next, poin yang kelima. Oke, poin yang kelima yaitu perintah.
pasti dalam suatu organisasi itu ada perintah yang dimana peraturan atau perintah itu dibuat oleh organisasinya tersebut gitu. Nah, di sana kan tentunya ada sebuah tekanan dari organisasi itu, jadi perintah ya harus dikerjakan, bukan organisasi sebagai apa ya namanya, sekedar membuat organisasi dan sekedar membuat kebijakan-kebijakan dan itu tidak direalisasikan dan itu ya percuma gitu. Nah, jadi perintah yang telah dicetuskan oleh sebuah organisasi yaitu harus dibawa dan dilaksanakan oleh roda organisasi seperti itu. Nah, ya perintah juga kan tidak sembarang perintah. Perintah juga yang memberikan ataupun kesejahteraan kepada umat dan sehingga tidak mencederai konstitusi pemerintah ataupun masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita sebagai makhluk sosial dan makhluk yang sempurna ya seperti itu. Ya bagaimana lagi dan apalagi yang harus kita kerjakan, bukan lagi kalau misalkan kita mengerjakan kebaikan dan menebar kebaikan kepada sesama makhluk. Nah, mungkin itu poin yang kelima. Oke, poin demi poin saya sudah paparkan. Nah, jadi intinya ataupun kesimpulannya bahwa berorganisasi itu memang bukan hanya sekedar berorganisasi ataupun menjadikan organisasi itu sebuah alat untuk mencari uang ataupun mencari keuntungan bagi sekelompok orang, dan itu tidak dibenarkan sekali. Nah, semoga organisasi-organisasi yang ada di Indonesia tidak seperti itu, tidak untuk memikirkan kepentingan bagi sekelompok ataupun kepentingan pribadi. Nah, jadi poin-poin yang kelima itu yang saya dapatkan itu secara empiris, bukan dari mana-mana ya, secara pemikiran saya pribadi, dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya harap poin-poin yang tadi saya paparkan semoga menjadi manfaat untuk diri pribadi saya dan manfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak hatur nuhun, Bapak Kaprodi, Bapak Rahmat Hidayat SPD MAG, semoga sehat selalu. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.